Pernahkah kamu membayangkan, seorang tukang bakso keliling di Dubai bisa menghasilkan 120 juta rupiah setiap bulan? Apakah mungkin seorang TKI sederhana bisa menembus tembok kemewahan, hingga melamar seorang janda sultan? Kenapa kisah nyata seperti ini jarang terdengar? Dan bagaimana jika kamu sendiri yang mengalaminya? Sebelum kita mulai kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kisah ini bukan sekadar cerita tentang rezeki dan cinta, tapi juga tentang keyakinan, kerja keras, dan rencana rahasia dari Allah yang seringkali tak terduga. Asap tipis mengepul dari kuah bakso yang mendidih di dalam gerobak kecil itu. Di tengah terik matahari gurun dan lalu lintas pada Dubai, seorang pria berkaos polos dan berpeci hitam mengayuh sepeda motornya menyusuri jalanan elit. Tangan kirinya memegang stang, sementara tangan kanannya sibuk menyeimbangkan mangkok-mangkok bakso yang disusun rapi di rak gerobak. Suara dentingan sendok dan mangkok terdengar setiap kali motor berhenti. Bakso, bakso Indonesia. Panas, enak, halal, teriaknya dengan semangat. Nama pria itu Harry. Mantan buruh bangunan asal Madiun yang nekat berhenti kerja setelah 2 tahun hidup pas-pasan di Dubai. Modal dari menjual motor lamanya di Indonesia, ia rakit sendiri gerobak kayu dan mulai keliling menjajakan bakso yang ia racik dari resep turun-temurun milik almarhum ayahnya. Hari itu, seperti biasa, Harry menyusuri kawasan elit Jumeirah. Sebuah apartemen megah dengan pelataran luas menarik perhatiannya. Ia berhenti dan menepikan motor. Tak lama kemudian, seorang bocah Arab berkepala plontos keluar dari lobi. Unchle, is that smell from your car? It smells like really good, serunya sambil mengendus udara. Harry tersenyum. Kalau kamu suka, coba 1 mangkok. Tapi hati-hati, pedasnya khas Indonesia. Anak itu tertawa. My mama likes peachy. Can I bring her here? Boleh banget, jawab Harry mantap, sambil menyendok bakso ke dalam mangkok styrofoam putih. Tak sampai 5 menit, seorang wanita cantik dengan abaya hitam dan wajah ayu khas timur tengah keluar menghampiri. Langkahnya anggun. Matanya tajam namun teduh. Harry yang sedang mengelap gerobaknya mendongak, dan pandangan mereka bersitatap. Perempuan itu bicara dengan suara tenang. Kamu dari Indonesia? Iya, saya jualan bakso keliling, Bu, jawab Harry sedikit gugup. Apa kamu tahu? Aroma masakanmu ini membuatku terkenang pada seseorang yang sangat aku cintai, dan sudah tiada. Seketika itu, Harry terdiam. Ada sesuatu dalam suara perempuan itu yang menusuk hatinya. Dan ia belum tahu bahwa pertemuan singkat ini akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Sejak pertemuan itu, Harry sering memarkir gerobaknya di depan apartemen mewah tempat wanita itu tinggal. Namanya Maryam Al-Zubair. Janda dari salah satu pengusaha perminyakan tersohor di Uni Emirat Arab, yang wafat 2 tahun lalu dalam kecelakaan helikopter. Kini ia tinggal bersama 1 anak laki-lakinya, Ali, bocah yang pertama kali mencium aroma bakso Harry. Di pagi yang agak mendung, Maryam kembali menyapa Harry. Kali ini ia tidak hanya membeli 1 mangkok. Saya ingin 5 porsi, ucapnya sambil membuka dompet. Tapi saya juga ingin tahu, kenapa kamu bisa ada di sini, jualan bakso keliling, di negara yang bahkan tak mengenal makanan ini. Harry tersenyum sambil menyendok bakso dengan tangan cekatan. Saya cuma orang kampung, Bu. Kerja bangunan, tapi hidup pas-pasan. Sempat tunangan, tapi ditinggal nikah sama orang lain. Mungkin Allah bawa saya ke sini bukan untuk kerja, tapi untuk belajar memulai dari nol. Maryam tak langsung menjawab. Matanya menerawang, seolah melihat bayangan suaminya di masa lalu. Suamiku dulu juga suka bicara begitu, bahwa rezeki itu bukan soal tempat, tapi keberanian untuk mulai. Anak-anak pekerja apartemen mulai berdatangan, mencium aroma kuah kaldu dan sambal ulek yang Harry racik sendiri. Seorang satpam berkata, "Bos, this is very tasty. Spicy but sweet. You make this every day." Harry mengangguk. Setiap hari, jam 10 pagi sampai sore. Kecuali kalau gerobaknya mogok. Maryam tersenyum tipis.
Kalau begitu, mulai besok kamu jualan di dalam taman apartemen ini. Lebih nyaman, lebih bersih. Saya akan bicara dengan manajemen. Harry melongo. Loh, beneran, Bu? Orang Dubai juga suka jujur. Harry, dan saya suka kamu jujur. Sejak hari itu, gerobak bakso Harry bukan lagi milik jalanan. Ia punya stan kecil di taman apartemen elit. Dihiasi lampu gantung dan bangku-bangku rotan. Para ekspatriat, staf kantor, bahkan beberapa warga lokal mulai rutin mampir. Setiap mangkok dibanderol 50 dirham, setara 200.000 rupiah. Dalam sehari, Harry bisa menjual hampir 100 mangkok. Maryam tak lagi membeli, tapi sering duduk diam menatap dari kejauhan, sambil membaca buku atau menyuapi Ali. Sementara Harry, dari balik gerobaknya, diam-diam mulai menunggu momen itu setiap hari. Wajah teduh Maryam kini lebih dari sekadar pelanggan. Namun, ada satu hal yang belum Harry tahu, bahwa status Maryam sebagai janda sultan membuat namanya selalu diawasi. Dan kehadiran Harry mulai mengusik beberapa kalangan tertentu. Harry mengaduk kuah bakso seperti biasa, tapi kali ini tangannya agak gemetar. 3 hari terakhir, ia merasa ada yang mengawasinya. 2 pria bersorban yang tak pernah membeli tapi selalu duduk di bangku taman, sambil berbicara pelan dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti. Sore itu, saat hendak menutup stan, seorang petugas keamanan apartemen menghampirinya. Harry, manajemen ingin bicara. Ada laporan bahwa kamu terlalu dekat dengan penghuni wanita, dan itu tidak baik dipandang orang. Harry menunduk. Saya cuma jualan, Sir. Saya tidak punya niat macam-macam. Saya tahu. Tapi ini bukan Indonesia. Di sini, seorang janda sultan tidak bisa dekat dengan siapa saja sesukanya. Harry pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Malam itu ia berdoa lama, bersimpuh di atas sajadah kecil yang sudah usang. Ya Allah, jika ini rezeki dari MU, kuatkan aku menjaganya. Jika ini fitnah, maka cukupkan engkau sebagai pelindungku. Keesokan harinya, Maryam datang lebih awal dari biasanya. Ia langsung menghampiri Harry dengan raut wajah serius. Ada orang yang ingin kamu pergi dari sini, Harry. Mereka bilang kamu hanya tukang bakso yang memanfaatkan perhatian seorang janda kaya. Harry terdiam. Tapi Maryam melanjutkan, tapi aku tak peduli. Aku kenal suamiku dulu dari warung kopi. Dia bukan bangsawan, tapi lelaki baik. Aku bisa mengenali itu dalam dirimu. Harry menatap Maryam, berusaha menahan gejolak di dadanya. Saya tak punya apa-apa, Bu. Bahkan gerobak ini pun nyicil. Tapi kalau memang harus pergi, saya pergi. Saya tidak ingin menyulitkan ibu. Maryam menghela napas panjang. Jangan pergi, Harry. Kita lawan fitnah ini dengan kerja dan kejujuran. Kamu tetap jualan di sini. Tapi mulai besok, saya minta kamu naikkan harga. Harry terkejut. Naikkan? Nanti orang-orang marah. Maryam tersenyum. Tidak, mereka akan lebih menghargaimu. Karena orang yang menjual rendah bukan hanya rugi uang, tapi juga harga diri. Maka sejak hari itu, harga seporsi bakso menjadi 100 dirham. Dan anehnya, bukan berkurang, pelanggannya justru bertambah. Harry menjadi viral di media sosial. Para food vlogger lokal mulai datang. Salah satu konten bahkan ditonton lebih dari 2 juta kali dalam 2 hari. Namun bersamaan dengan itu, tekanan kepada Maryam semakin besar. Keluarga mendiang suaminya mulai menyelidiki Harry. Mereka menyuruh seseorang membuntuti Harry, merekam setiap aktivitasnya. Dan malam itu, saat Harry hendak pulang, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Tanpa nama. Hanya satu kalimat pendek. Kamu pikir seorang tukang bakso pantas berdampingan dengan darah sultan? Pesan itu masih tertanam di benak Harry sepanjang malam. Ia bolak-balik di kasur sempit kamar kontrakannya, mencoba mengusir bayangan ancaman yang mengintai. Tapi pagi datang tetap dengan panggilan rezeki. Ia tetap berangkat,
tetap menyusun mangkok, tetap mendidihkan kuah. Namun siang itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Seorang pria tinggi, berpakaian serba putih dan berjanggut rapi, datang menghampiri stan Harry. Di belakangnya, dua pria berbadan besar ikut berdiri dengan ekspresi datar. "Kamu Harry?" "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Harry, mencoba tenang meski hatinya berdebar. "Nama saya Farid Al-Maktoum. Saya kakak sepupu dari mendiang suami Maryam." Harry menelan ludah. "Saya tidak bermaksud apa-apa selain jualan, Pak. Saya tidak pernah mengganggu beliau." Farid mengangkat tangan, menghentikan penjelasan Harry. "Saya tahu. Kalau kamu mengganggu, kamu tidak akan berdiri di sini sekarang." Ia menatap Harry tajam, lalu melanjutkan, "Besok malam, ikut saya ke rumah keluarga Al-Zubair. Kami ingin mengenal kamu lebih dekat." Harry hampir tak bisa berkata-kata. "Kenapa saya, Pak?" Farid tersenyum samar. "Karena Maryam bilang, kamu lelaki yang tidak takut miskin, tapi takut menyakiti orang lain. Kami ingin tahu, apakah itu benar?" Kabar undangan itu sampai ke telinga Maryam. Ia datang ke stan dengan tatapan khawatir. "Maafkan aku, Harry. Aku tak bisa menahan mereka. Tapi aku ingin kamu datang. Hadapi mereka dengan kepala tegak." Harry mengangguk pelan. "Insya Allah, saya datang. Dengan pakaian terbaik yang saya punya. Dan hati paling jujur yang saya bawa." Malam itu, Harry menyewa setelan jas dari toko sewaan kecil di daerah Deira. Ia mencukur tipis janggutnya, menyisir rambutnya dengan minyak rambut murah, lalu naik taksi menuju kediaman keluarga Al-Zubair. Sebuah villa mewah dengan pagar emas dan penjagaan ketat. Di dalam ruang utama, ia duduk di hadapan 6 pria tua bersorban dan 2 wanita tua yang menatapnya dari ujung ruangan. Farid berdiri di tengah, memperkenalkan Harry dengan bahasa Arab yang penuh wibawa. Seorang lelaki tua dengan janggut putih tiba-tiba bertanya dalam bahasa Inggris patah-patah. "Why you interest in Maryam? You want her money?" Harry menunduk, lalu menjawab dengan suara mantap. "Saya tidak punya banyak, tapi saya punya niat. Kalau saya mencintai Maryam, itu karena ia membuat saya merasa hidup. Dan kalau Allah berkehendak, saya ingin membahagiakan dia, bukan membeli dia." Ruangan hening. Beberapa orang saling pandang. Dan di pojok ruangan, Maryam berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyela, hanya diam, menyaksikan lelaki sederhana itu berdiri tegak, seperti pejuang tanpa senjata. Salah satu wanita tua tiba-tiba tertawa pelan. Ini pertama kali seorang tukang bakso bicara seperti raja. Dan malam itu, pintu menuju babak baru dalam hidup Harry mulai terbuka perlahan. 2 minggu setelah pertemuan itu, suasana di taman apartemen berubah. Tidak lagi sekadar tempat jualan, tapi seperti ruang tunggu nasib. Para pelanggan setia Harry kini ikut membicarakan kabar burung yang mulai tersebar. Tukang bakso itu akan menikahi janda sultan. Harry tetap bekerja seperti biasa. Tapi sorot matanya menyimpan badai kecil. Setiap kali Maryam lewat, ia hanya melempar senyum singkat, lalu kembali menunduk menyendok bakso. Sampai suatu siang di hari Jumat, tepat setelah adzan zuhur berkumandang, Maryam datang menghampiri. Ia mengenakan gamis putih dan kerudung abu-abu muda. Di tangannya, sebuah map coklat tipis. "Aku habis dari pengadilan," katanya lirih. "Aku cabut semua warisan dari keluarga suamiku. Mulai hari ini, semua harta atas namaku. Dan aku bebas memutuskan hidupku sendiri." Harry terdiam. Bibirnya kaku. Ia tidak tahu harus bahagia atau justru khawatir. Maryam menatapnya lembut. "Aku tahu ini bukan mimpi sederhana. Tapi jika kamu yakin, Harry, maka aku siap menerima segala risikonya. Bahkan jika itu berarti hidup dalam gerobak bersamamu." Harry menunduk. Lama. Lalu ia berkata pelan, "Saya cuma laki-laki yang tahu bagaimana rasanya ditinggal.
maka saya tak akan pernah membiarkan orang yang saya cintai merasa sendiri lagi. Dan di tengah taman yang masih sepi, Harry mengambil cincin murah dari saku bajunya. Ia genggam tangan Maryam dan berlutut. Maukah kamu, Maryam, menjadi ibu dari anak-anakku, dan istri dari lelaki yang bahkan tidak punya rumah tetap? Maryam tertawa kecil, menahan haru. Aku punya rumah. Dan mulai hari ini, itu juga rumahmu. Mereka tidak berciuman, tidak berpelukan. Tapi dunia seperti berhenti sejenak saat dua hati berbeda dunia akhirnya bertemu dalam satu takdir yang sama. Kabar lamaran itu tersebar secepat angin gurun. Beberapa memuji, beberapa mencibir. Tapi Harry tahu, bukan pujian atau cemoohan yang membangun rumah, melainkan keyakinan dan keberanian untuk melangkah. Namun, di balik kebahagiaan itu, satu surat dari Kedutaan Besar Indonesia di Abu Dhabi tiba di tangan Harry. Isinya tak terduga. Anda dinominasikan sebagai tokoh inspiratif pekerja migran tahun ini. Mohon hadir dalam acara penghargaan bulan depan. Harry menatap surat itu lama, lalu berkata dalam hati, ini baru awal. 1 bulan setelah lamaran yang menghebohkan itu, Harry berdiri di depan cermin besar di ruang tunggu Hotel Emirates Palace. Jas hitam yang ia kenakan bukan lagi sewaan, melainkan hadiah dari Maryam. Kancingnya berkilau, dasinya sempurna. Tapi tangan Harry tetap dingin. Keringat dingin menetes dari pelipis. Tenang, Mas. Ini bukan jualan bakso. Ini cuma pidato singkat, kata Maryam, berdiri di sampingnya, mengenakan abaya elegan berwarna biru laut. Harry menelan ludah. Justru karena bukan jualan bakso, aku grogi. Beberapa menit kemudian, namanya dipanggil. Ia melangkah ke atas panggung, disorot ratusan kamera dari berbagai negara. Di layar besar terpampang tulisan, Penghargaan Migran Inspiratif Asia Timur Tengah tahun ini. Tepuk tangan membahana. Harry berdiri kaku sejenak, lalu mulai bicara dengan suara gemetar tapi tegas. Saya bukan siapa-siapa. Hanya anak kampung dari Brebes yang nekat ke Dubai demi sesuap nasi dan impian kecil. Saya cuma tukang bakso, yang tak pernah menyangka akan berdiri di panggung ini. Ia berhenti sejenak, menatap para hadirin. Dulu, orang bilang, rezeki itu di tangan Allah. Tapi saya baru benar-benar paham, setelah saya dorong gerobak setiap pagi, diguyur matahari gurun, dan disapa seorang wanita yang kehilangan suami, tapi tidak kehilangan kasih sayang. Ruangan hening. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Saya tak hebat, tapi saya jujur. Dan di tanah orang, kejujuran itu seperti air di padang pasir. Sedikit, tapi menyelamatkan nyawa. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Kamera menyorot wajah Maryam yang tersenyum haru di bangku depan. Di layar lebar, Harry terlihat seperti pahlawan, padahal ia hanya ingin hidup layak. Setelah turun panggung, seorang pria bule dengan jas abu-abu menghampirinya. Mr. Harry, I'm from Global Street Food Expo. We'd like to invite you to open a booth in London next year. All expenses covered. Harry hanya bisa menjawab pelan. Insya Allah, I'll consider it. Saat malam semakin larut dan tamu-tamu mulai pulang, Harry dan Maryam duduk berdua di balkon hotel, memandangi kota Dubai yang bersinar seperti lautan cahaya. Kalau mimpi itu bisa dimasak, gumam Harry, pasti rasanya seperti kuah bakso. Hangat, sederhana, dan bikin nagih. Maryam tertawa kecil. Dan aku bersyukur, Allah menaruhku dalam mangkok yang sama denganmu. 2 tahun setelah malam penghargaan itu, Dubai punya ikon kuliner baru yang jadi buah bibir turis mancanegara, bakso Sultan Harry. Bukan restoran mewah. Hanya gerobak kayu bergaya Indonesia yang diparkir di taman elit Al-Barsha, dengan kursi lipat dan lampu hias temaram. Tapi antreannya selalu panjang, dari pekerja migran sampai pejabat konsulat. Bahkan Pangeran Khalid pernah mampir dan bilang, kuahnya mengingatkanku pada pelukan ibuku. Harry tetap mendorong gerobak itu sendiri. Walau kini ia punya 12 karyawan, 2 cabang di Abu Dhabi,
satu di Doha, dan sedang membuka franchise di Malaysia. Ia tetap menyapa semua pelanggan dengan senyum dan kalimat yang khas. Pilih pedas biasa, pedas rindu, atau pedas ditinggal nikah. Orang tertawa. Tapi setelah mencicip, tak ada yang bercanda soal rasa. Mariam kini mendampingi Harry bukan hanya sebagai istri, tapi juga partner bisnis. Ia yang mengatur keuangan, desain kemasan, hingga urusan ekspansi. Ia pun membuka yayasan untuk membantu janda dan anak-anak migran yang terlantar di Jazirah Arab. Suatu malam, ketika Harry selesai menghitung omzet yang menyentuh 120 juta rupiah per bulan, ia duduk bersila di teras rumah kecil mereka yang baru dibangun di pinggir Dubai. Rumah itu sederhana tapi hangat. Tidak ada marmer mahal, hanya lantai kayu dan aroma daun jeruk dari dapur. Maria menyeduh teh dan duduk di sampingnya. "Masih belum percaya kita bisa sampai di titik ini?" tanyanya pelan. Harry tersenyum sambil menatap bulan. "Aku percaya, tapi tetap takjub. Dulu aku cuma lelaki pengangguran yang numpang hidup. Sekarang, aku punya istri, yang membuatku merasa paling kaya, bahkan saat dompet kosong." Mariam menggenggam tangannya. "Dan kamu tetap lelaki yang membuat bakso, bukan sekadar dagangan, tapi lambang harapan." Anak kecil berlari-lari di halaman depan, tertawa memanggil ayahnya. Harry berdiri dan menggendong bocah itu tinggi-tinggi. "Kalau besar nanti kamu mau jadi apa?" tanya Harry. Anak itu menjawab lantang, "Jualan bakso keliling, kayak ayah." Harry dan Mariam tertawa, saling menatap penuh cinta. Di ujung dunia yang asing, mereka bukan siapa-siapa. Tapi dari gerobak sederhana, mereka telah menunjukkan pada dunia bahwa cinta, keberanian, dan kuah panas bisa mengubah takdir siapapun yang percaya pada rezeki dari Allah. Dan kisah ini dimulai dari seorang TKI yang hanya ingin hidup layak di negeri orang. Tamat.